lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, dulu sama yang sekarang jauh beda. Anak-anak yang bapaknya udah syahid, kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Anda dinyatakan tidak lolos. Gimana perasaannya nih? Hal yang mustahil saya rasa. Ya. Karena saya udah buang waktu saya banyak di bola ini. Sudah saya korbankan banyak, meninggalkan waktu yang harusnya lebih produktif mengurusin sepak bola. Dan bagi saya, kalaupun saya tidak cukup dalam persyaratan, nggak mungkin saya akan mengembalikan formulir. Ya, Fahrul Raji protes juga ya, Pak Wahyu protes juga. Kenapa bisa terjadi? Anda kan mantan sekretaris Asprop PSSI Aceh. Ada apa di balik ini semua? Ya. Bayangkan rezim yang kemarin, Nazir Adam setiap membuat rapat, justru Esko nggak pernah dilibatkan. Apa memang ingin berkuasa kembali dengan mematikan kesempatan orang lain, atau ada niat lain? Mungkin kalau ini ada ingin untuk duduk kembali di dunia sepak bola, mungkin di depan mata akan ada PON. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, dijadwalkan tanggal 10 Oktober lalu, Pengprov atau Asprop PSSI Aceh akan menggelar kongres biasa untuk memilih Ketua Umum PSSI Aceh atau Ketua Asprop PSSI Aceh. Secara mekanisme tentu banyak hal yang mesti dilakukan sesuai dengan statuta PSSI, mulai dari rekrutmen calon ketua umum hingga persyaratan dan mekanisme lainnya. Persoalan kemudian adalah terjadi kasakusu atau protes dari sekian banyak calon karena merasa dirugikan. Dan dari 5 calon, ternyata untuk sementara hanya 2 calon yang dinyatakan lolos verifikasi oleh panitia pelaksana. Riak dan gelombang pun muncul. Berbagai protes dilakukan dari semua calon, di antaranya Fahrul Raji, Iskandar Al-Faraki, Wahyu Wahab, Nazir Adam, dan Fadli. 3 di antaranya adalah anggota DPR Aceh saat ini. Namun 2 yang melakukan protes yang paling kencang. Di sisi lain, mantan sekretaris Asprop PSSI Khaidir TM juga melakukan protes dan meminta kepada PSSI Pusat untuk menganulir hasil seleksi beberapa waktu lalu. Karena itu malam ini kami menghadirkan 2 narasumber, yaitu Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Ya, Pak Khaidir, Assalamualaikum. Oke, sekarang kita mulai ke Pak Wahyu dulu lah. Anda dinyatakan tidak lolos. Gimana perasaannya nih? Hal yang mustahil saya rasa. Ya. Karena saya udah buang waktu saya banyak di bola ini. Sudah saya korbankan banyak, meninggalkan waktu yang harusnya lebih produktif mengurusin sepak bola. Dan bagi saya, kalaupun saya tidak cukup dalam persyaratan, nggak mungkin saya akan mengembalikan formulir. Dan nggak mungkin saya akan mencalonkan diri untuk memimpin sebuah organisasi cabang olahraga yang paling seksi, sementara saya nggak tahu apa tentang itu. Jadi itu akan membuat konyolan. Nah, karena ini saya merasa saya mengerti dan punya visi tentang sepak bola, membangun, menangkap dan
membina khususnya. Jadi terpanggil. Ya, Pak Wahyu sebelumnya pengalaman di dunia sepak bola gimana? Banyak bang. Di pertama awal-awal dulu dirikan SSB. Ya. Terus saya ketemu ketua Pengprov dulu, namanya Pengprov Sumut. Ya. Namanya Pak Johar Arifin. Di sana saya ditugaskan buat menyelenggarakan Liga Mahasiswa, jadi antar universitas. Ya. Setelah itu Produta lagi ya? PSMS dulu. PSMS waktu pertama di Super League tahun 2008. Ya, ketika itu Superliga pertama. Setelah itu baru Produta, karena kita hanya setahun di PSMS. Setelah itu Produta dibeli dari Bandung dan kemudian kita pindah ke waktu itu ke Solo, ke Jogja. Terus tahun berikutnya 2010. Ya, artinya Pak Wahyu sudah kenyang asam garam lah ya. Lalu apa alasan panitia atau tim seleksi ini dokumen sehingga Pak Wahyu ini digagalkan? Alasannya riwayat aktif dalam sepak bola itu tidak disahkan oleh PSSI, nggak ada pengesahan, hanya surat keterangan dari pemilik klub, presiden klub. Jadi yang saya tangkap di sini adalah form A1 O2 itu dulu namanya PT Liga. Jadi setiap tim mendaftarkan ofisialnya semua ke sana dan di sana disahkan. Nah itu proses seperti itu. Tapi kan PT Liga udah nggak ada lagi orang-orangnya yang dipimpin Pak Joko. Dan kami juga sempat beralih liga waktu itu. PSSI ada dualisme. Kita ikut ke IPL, Premier League. Ya. Jadi pecah, kita ikut yang ke sini. Setelah itu ada unifikasi. Unifikasi di tahun berapa? Ada peleburan lagi, kita masuk ke divisi utama. Nah, itu kembali lagi ke PT Liga. Jadi artinya Pak Wahyu tidak terima dengan keputusan itu lalu melakukan banding. Ya, sebetulnya kita banding karena alasan yang nggak masuk akal yang dikasih. Ya, tidak, maksudnya mereka menyatakan saya ini nggak pernah di bola, nggak pernah 5 tahun berturut-turut. Jadi saya rasa ini apa yang salah. Jadi mungkin mereka berpikir surat dukungan atau apa ya? Maksudnya, jadi saya harus aktif dalam sepak bola Aceh gitu, Jadi mereka pertamanya bilang di surat penolakan itu, Produta tidak pernah berhobis di Aceh. Saya tidak pernah terlibat dalam kepengurusan sepak bola di Aceh. Jadi jawabannya itu simpel sebetulnya. Kalau kita mau menjawab, karena ini urusan PSSI, seluruh sepak bola seluruh Indonesia, bukan PSSA seluruh Aceh. Kalau ini pemilihan ketua PSSA mungkin boleh, tapi ini PSSI. Jadi saya rasa riwayat aktif mereka di Papua atau di mana itu bisa. Pemain aja bisa ganti-ganti. Bisa. Hari ini main di PSMS, besok di Persiraja. Ini kan riwayat Bang ditanya. Riwayat. Okay. Kalau dukungan pasti ada. Setiap calon yang maju itu harus mendapat minimal satu suara dukungan, udah jadi, udah bisa. Mau dari exco, wakil ketua, semua sama. Oke, Pak Khaidir, ini kan dari media kami baca, Pak Farul Raji protes juga ya, Pak Wahyu protes juga. Kenapa bisa terjadi? Anda kan mantan sekretaris Asprop PSSI Aceh. Ada apa di balik ini semua? Benar sekali. Ini sepanjang sejarah ini juga merupakan hal yang cukup luar biasa. Janggalnya, seharusnya setiap kegiatan di PSI semua didasari oleh statuta. Jadi kitabnya sepak bola adalah statuta, baik di dunia FIFA maupun di PSI. Jadi apapun kegiatan di PSI ini, landasannya itu kemudian setiap keputusan mereka harus melibatkan exco. Kurun waktu setelah almarhum Pak Led Bugeh meninggalkan PSI kepada generasi selanjutnya, dulu almarhum Pak Led Bugeh fair dia. Saya termasuk orang yang dididik oleh almarhum Pak Led Bugeh.
18 tahun saya dididik beliau di sepak bola. Pada saat itu saya minta izin juga untuk bekerja untuk seorang ahli calo. Tetapi Pak Lek Bugis juga orang udah lama di sepak bola, nggak pernah menghalangi, nggak pernah menghambat siapapun dia mau masuk, bertanding, berkompetisi untuk menjadi calon ketua PSI. Waktu itu saya kerja kepada Pak Ali Calo selaku ketua. Saya minta izin ke Pak Lek Bugis dan legowo Pak Lek Bugis mempersilahkan dan secara fair dia buka ruang. Padahal dulu Ali Calo kan juga hanya sebagai pemain biasa. Yang ngurusin sepak bola biasa, tapi alhamdulillah ada peluang untuk bisa berkompetisi secara fair. Dan setiap keputusan yang ada di PSI itu partnernya Esko. Esko itu setiap ada rapat harus dilibatkan. Bayangkan rezim yang kemarin Nazir Adam setiap membuat rapat justru Esko nggak pernah dilibatkan. Bagaimana kemarin sebelum melaksanakan kongres itu harus ada prakongres. Di prakongres mereka dipanggil semua di daerah kemari, duduk di situ perlu disepakati tahapan-tahapan apa yang harus kita buat, kriteria seperti apa calon harus kita ambil, kapan kita laksanakan. Itu terjadwal dan disetujui oleh Esko. Kemarin saya pikir ini nggak ada nih. Nazir Adam tanpa dia melibatkan Esko juga nggak tahu. Mereka membuat Zoom meeting untuk memastikan jadwal kongres dengan tahapan-tahapannya. Artinya bungkus-bungkus. Ya, dibungkus. Kemudian kondisi sekarang ngapain kita harus buat Zoom? Ya, duduk di ruangan di apa kalau memang nggak ada anggaran buat di aula PSI. Kita undang. Oke, sebagai mantan sekretaris Asprop PSSI Aceh, menurut Pak Khaidir, banding atau ketidakpuasan Pak Wahyu ini wajar nggak? Oh, itu wajar sekali. Wajar sekali. Sekarang kita apresiasi kepada orang yang mau bangkit sepak bola Aceh. Seorang Pak Wahyu itu kan memang orang pelaku sepak bola, bukan hanya di Aceh, malah di luar, dan punya nama besar. Kenapa harus kita menghadang beliau menjadi salah satu kontestan menjadi orang pelaku sepak bola di Aceh? Oke, itu dari segi profesionalisme Pak Wahyu. Alasan Pak Wahyu untuk protes atau banding ini, Pak, menurut Pak Khaidir udah sesuai dengan statuta? Sesuai lah, karena beliau kan dengan apa yang diminta, apakah SK ataupun pengalaman udah dipenuhi semua. Persoalan beliau nggak pernah di Aceh itu kan bukan jadi ukuran di sepak bola. Ya, seperti tadi bukan Persatuan Sepak Bola Aceh, ini Persatuan Sepak Bola Indonesia. Orang mau dari Jawa di mana pun dia pelaku sepak bola. Malah klub ada yang di luar negeri kan. Kita lihat kemarin calon-calon bagus. Di samping Wahyu ada Fakhrul Razi yang pernah membawa menjadi manajer PON dan mereka punya Dewan Tanah United. Berarti kan orang sepak bola. Terus kemudian ada lagi Ade Julfadli. Dia punya stadion juga pelaku sepak bola, punya Persibasenya. Apa yang menjadi kurang buat mereka? Kita kasih kesempatan. Menurut Pak Khaidir, kenapa ini bisa terjadi? Sebagai pengalaman Pak Khaidir, apa memang ingin berkuasa kembali dengan mematikan kesempatan orang lain, atau ada niat lain? Itu salah satu mungkin kalau ini ada ingin untuk duduk kembali di dunia sepak bola. Mungkin di depan mata akan ada PON, juga ada PORA, tetapi kita nggak pernah mengevaluasi apa yang pernah kita buat. Kondisi kalau kita lihat sekarang dengan kondisinya dulu jauh berbeda. Oh iya. Dulu kita lihat PSI setiap seminggu sekali ada perkumpulan, walaupun bentuk wadah sepak bola, berkumpul bersama di lapangan sambil silaturahmi. Itu di PSI dulu. Kemudian membuat kunjungan ke daerah, apakah dalam bentuk silaturahmi. Itu kan karena kita induk. Jadi sekarang ada lagi tuh ya? Sekarang saya lihat adem-adem ayem aja. Jadi di lapangan pun nggak pernah lagi main bola. Lapangan warisan FIFA pun saya lihat udah hancur-hancuran, tidak terbenah, juga tidak lagi ada perawatan. Saya pikir kehadiran Orni kan ini DPR, Wahyu DPR, FROJ DPR, Badi Orni. Ada peluang mereka masuk, paling kurang ada yang bisa terbenah untuk ke depan. Oke, sebagai orang yang merasa dirugikan, apa kira-kira tuntutan Pak Wahyu? Simpel aja.
yang jadi tuntutan saya hari ini akan didengar oleh PSSI. Iya. Karena KP ini diangkat oleh dipilih oleh Exco, rapat Exco milik KP, dan KP ini dipimpin oleh orang yang independen, tidak terafiliasi, tidak terlibat, tidak punya kepentingan. Ini saya rasa buat ketuanya sudah masuk kriteria. Artinya Pak Wahyu berkeinginan untuk bisa lolos lagi sebagai calon ketua? Saya rasa ini juga Kongres dibatalin. Pak Wahyu minta Kongres dibatalin? Enggak, bukan saya yang minta. Kalau PSSI pusat dengar pasti dibatalin karena nggak sesuai statuta. Dari pemilihan, rapat Exco tidak pernah dilakukan. Tidak sesuai ya? Tidak. Prosesnya tidak sesuai Tidak. ya? Dan mereka syarat pemilihan itu KP tinggal ikut di statuta. Umur 30, satu dukungan, terus ya pemilihan suara yang terbanyak ada ketua, wakil ketua, dan ini Exco. Jadi saya rasa kalau mungkin bisa aja PSSI melakukan hal yang sama seperti di Jawa Tengah. Ya, ketika ini di Jawa Tengah gimana tuh? Ya sama juga ketika ada konflik di Asprop di daerah, mereka akan turunkan caretaker. Ya. Ketika caretaker turun maka Kongres ditunda. Saya rasa itu yang akan dilakukan. Dalam konfirmasi singkat kami dengan Najir Adam, beliau mengatakan ada kesalahan persepsi dari rekan-rekan calon ketua dengan KP tentang hasil verifikasi berkas dokumen persyaratan calon. Itu verifikasi dokumen calon yang diajukan oleh rekan-rekan calon ketua ke KP dan itu belum final. Masih ada tahapan banding di tingkat KPP. Itu di mananya kira-kira kesalahan persepsi menurut ketua Asprop sekarang? Ya, mungkin bagi yang dalam case saya ini mereka melihat ini surat dukungan yang mereka pikir itu surat dukungan. Jadi surat resume saya itu dipikir itu surat dukungan. Jadi kalau Produta mendukung kemari itu nggak bisa. Harus ada korresponden di sini memang itu. Betul. Grup yang di bawah Asprop yang mendukung saya buat maju di sini. Kalau Produta nggak mungkin. Tapi kalau riwayat itu dari Produta itu dari mana aja, dari Persija, dari Persipura itu bisa. Nah, mungkin salah persepsinya mereka pikir bisa ya menurut saya. Kemungkinan resume itu dipikir surat dukungan. Mungkin kalau itu bisa jadi alibi mereka. Padahal ini semua sudah ada yang ya mungkin mau menang gimana gitu. Ya saya rasa ya itu. Karena saya dengar awalnya juga buat maju ini kalau satu calon udah pegang 30-an ke atas dari 52 voters itu udah pasti menang. Gitu ya. Jadi nggak perlu ada yang diragukan lagi kalau memang majuin aja semuanya. Nah, dalam sepak bola itu 2 kali 55 bisa terjadi apa aja. Perubahan ya. Pak Khaidir, Anda kan di media minta agar ini ditunda atau kemudian ditunjuk seorang karateka. Kenapa nggak Anda minta itu? Dalam kondisi seperti ini kacau balau memang. Najir Adam memangnya selesai kapan dia? Sudah ini kalau udah buat kongres sudah selesai. Kalau udah buat kongres artinya udah nol. Walaupun beliau kemarin melantik melantik orang, sebenarnya udah nggak hak lagi untuk melantik orang. Ini kan udah nol ya. Tapi beliau masih mengambil posisi sebagai masih jalan-jalan. Harusnya ini sudah status quo. Ya. Tanggal 10 ya. Ya. Nah, makanya kita minta ini semua kan udah cacat hukum secara statuta udah cacat memang. Bayangkan yang paling mudah aja. Pada saat KP mengatakan semua gagal yang lewat hanya seorang Najir Adam. Artinya kan ada sesuatu yang nggak sehat. Kemudian pada saat banding, kenapa Bang Ade Julfadli udah digagalkan, bisa masuk lagi nama? Ade kan ada yang nggak benar. Pernah digagalkan? Ya, Ade kan dia udah pernah gagal. Pada saat banding, kalau memang gagal, ya udah gagal semua. Di mananya banding Julfadli? Gagalnya Julfadli? Julfadli itu saya potong, kalau Bang Ade Julfadli ini gagal itu nggak mungkin karena dia Exco. Ya dia Exco. Jadi dia pakai persyaratan apa kemarin maju? Ya. Kok lolos itu ya? Kenapa habis di banding bisa menang? Nah ada persyaratan yang dibuat, yang ditambahkan dari statuta yang nggak ada di statuta. Jadi dokumennya ini harus disahkan oleh ketua Asprop, dokumen calon. Itu tidak ada ya? Tidak ada syarat itu ya? Tidak ada. Itu terlalu mengada-ngada ya? Iya. Nah, yang KP ini bertugas
ya ikut aturan yang ada di Statuta, umur 30 dia pegang satu dukungan, riwayat aktif 5 tahun, betul-betul atau tidak, itu aja. Iya. Nah, kalau Pak Khairil sendiri kira-kira kemana arah ini? Selain ada kepentingan Najir Adam untuk maju yang kedua, kira-kira kemana sebagai mantan sekretaris PSSI ini? Ya, yang jelas dalam kondisi seperti ini beliau mau menciptakan jadi ketua PSSI menang secara aklamasi. Jadi kan membuat jalan yang mulus buat dia sendiri. Sehingga orang lain benar pun jadikan salah. Jadi acuan Statuta, mungkin kemarin itu beliau nggak pernah nyangka bahwa orang lain juga bisa selalu berpedoman pada Statuta. Jadi kiblatnya sepak bola nggak ada lain. Nggak boleh lari dari Statuta. Kalau kita lari di situ, akibatnya seperti ini. Ini kan rugi besar. Seharusnya kongres sudah bisa dilaksanakan dengan proses tahapan yang benar. Nggak mesti harus seperti ini. Makanya satu-satunya jalan untuk ke depan, PSSI Pusat harus mengirim PLT ataupun KRT untuk Aceh untuk sejauh ini udah dibangun komunikasi dengan PSSI. Saya nggak terlibat di situ. Oh, nggak terlibat ya, Pak Khairil? Alhamdulillah kita udah bersurat dan dengan Pak Iwan Bule, Ketua selaku Ketum PSI, juga Sekjen PSI Pusat, juga Esko. Karena kita berbicara sepak bola, karena kita juga berbicara Statuta, alhamdulillah saya pikir direspon. Kita kan nggak mau main kucing-kucingan, ini main terbuka aja, kita main fakta aja. Responnya ini seperti apa? Alhamdulillah pusat udah bersurat kepada saudara Najir Adam untuk melaksanakan klarifikasi. Oh, sudah ada surat itu? Sudah ada, dikasih waktu sampai tanggal 15. Makanya Najir Adam kemarin bandingnya dijadikan lolos Bang Ade. Tetapi namun kayak gitu, di pusat juga kan dia nggak mungkin menerima begitu aja, dia tetap akan memproses tahapan dari pertama. Ini harus kembali tahapan di pertama. Nggak bisa sekarang kita ngambil tengah jalan, udah keluarin 3 jadikan 2, nggak bisa. Atau pusat akan turun. Ada nggak indikasi jangan-jangan memang Najir Adam bisa leluasa begini karena mungkin ada juga titipan-titipan dari PSSI Pusat, biasanya enggak? Awalnya mungkin berbau seperti itu. Tetapi kalau kita mengacu kepada Statuta, pusat juga nggak mau konyol. Pusat juga nggak mau konyol. Dia akan kembali ke Statuta. Kalau ini dilanggar juga, pusat juga akan jadi masalah. Karena di dunia manapun sepak bola ini landasannya Statuta. Nggak tahu, mungkin saudara Najir Adam ini mungkin dia berpedoman kepada, karena situasi di depan mata akan ada PON dan Fora, mungkin niat sekali untuk tetap bertahan di Ketua PSI Asprov Aceh. Mungkin melakoni sistem yang bermacam cara, yang menurut dia mungkin itu akan mendukung dia. Tetapi jangan salah, dimanapun PSI tidak mengacu pada Statuta. Dan ini blunder besar. Blunder besar, kenapa setiap rapat, setiap urusan nggak pernah melibatkan Esko. Dari segi ketum tidak melibatkan Esko dalam satu rapat, itu udah salah. Ya, kalau itu memang salah, tapi kenapa anggota itu Askot itu diam? Nah, itu dia. Jadi voter, ya Askot ini kan tunduk sama Asprov. Asprov tunduk sama pusat. Iya, artinya ketika mekanisme proses seperti dikatakan. Tapi nggak semua Askot juga, nggak semua Askap. Pastinya pasti ada yang melawan. Yang melawan. Ya, pasti ada. Ini Pak Wahyu sendiri, katakanlah misalnya PSSI menunda ini, membuka ulang, daftar lagi. Bagi saya simple, karena saya juga mau menguji UPA. UPA bilang kita bisa buat federasi sendiri. Kita bentuk aja Aceh Football Federation, daftarkan Suzuki Cup. Oh iya. Saya mau muter liga itu rencana saya. Malah dulu kita pernah punya pengalaman ya. Komite Aceh itu pernah ikut Arafura Games di Australia, Darwin. Kita juga pernah ikut di Sukannya di Malaysia gitu ya. Iya, saya kira ini peluang. Saya rasa itu. Jadi kalau memang terbentur di sini kan ada yang lain. Di Aceh kan ada plan A, ada plan B. Ya, cocok ini kalau tadi Aceh Football Federation. AFF juga dia. Sudah daftarkan di AFF, daftarnya di AFF. Jadi ikutnya Suzuki Cup nanti. Iya, kalau ini ketuanya, ini sekjennya udah jadi barangnya. Oke, Pak. Gimana? Yang paling naif lagi ini.
ada beberapa daerah ASKOT yang udah kadaluarsa masa berlakunya. Ini nggak diperpanjang dan nggak dibuat kongres, tetapi digantung, dibuat PLT tujuan mengkondisikan voter pada saat kongres sekarang. Ini yang paling bahaya. Oke, kita sedikit ke belakang. Dulu Pak Khaidir ingat nggak ketika Nadjir Adam itu maju, dia mewakili mana dulu? PSAP? PSAP, ASKAP PD. ASKAP PD, karena beliau itu wakil bupati. Ya. Oh, ya. Pas masuk barangnya. Ya, dulu juga yang kerja buat beliau kan saya dulu ketua tim pemenangan. Dari dulu bang udah nggak sehat. Saya ketua tim pemenangan dulu, janji saya tetap berada di Saikum. Gitu udah menang, saya juga jadi tawaran baru. Anda tidak cocok di situ, ya udah saya lugu, saya fair aja. Dan saya nggak pernah marah. Saya orang insan sepak bola, pada saat dipakai, alhamdulillah nggak dipakai, kita tetap masih biasa dan nggak dendam. Cuma dalam situasi seperti ini, kita ingin memperbaiki sepak bola Aceh yang benar. Artinya kita mengacu dulu Aceh punya nama hebat sepak bola. Bayangkan kita yang Aceh walaupun dalam kondisi uang agak sedikit merat-madit, tapi kita banyak bibit yang kita kasih keluar daerah. Banyak ada di Timnas dulu, ada di Sriwijaya, banyak main Aceh dulu. Tapi sekarang kita sedih kita lihat. Ya. Di Bayangkara banyak. Oke, saya kembali ke Pak Wahyu. Saya menarik nih soal hadirnya Aceh Federation Football. Udah boleh digagas belum? Ini kalau saya bicara terus pusat yang jebolin nanti gagal. Jadi ya ini saya bukan membentuk PSSI tandingan, tapi ini kan amanah dulu PA. Bisa mengirimkan timnas, bisa daftarkan di ini. Saya mau terpikir apa ini seperti Monte Carlo. Negara dalam negara, kita coba, kita uji. Kan kita bentuk nanti kita buat Aceh Premier League atau Aceh League. Jadi klub-klub ini dengan syarat yang sama seperti klub professional licensing yang diterapkan FIFA juga, punya stadion, punya aspek legal, punya hukum, punya keuangan yang bagus, dan punya sporting binaan. 5 aspek ini juga harus terpenuhi bagi klub-klub yang ikut. Jadi tidak hanya asal-asalan gitu. Kalau liga profesional itu dia harus main 27 kali dalam satu musim. Tapi misalkan ada 8, mungkin yang harusnya home away jadi home away netral. Kan terpenuhi juga 27 pertandingan itu. Pak Khaidir, ini kalau dibuka balik, ini berarti kesempatan Nadjir Adam maju ada lagi ya? Nadjir Adam nggak tahu, tapi yang udah daftar 4 ini tetap harus maju, tetap berkompetisi. Kita kalau udah karateker turun, ada PL turun ke Aceh, tentu mendesain dari nol. Dia akan membuat. Itu yang Anda harapkan ya, PSSI pusat turunkan karateker, kemudian lakukan proses dengan baik gitu ya. Kita berharap 5 calon ini lulus lah. Siapa bertarung lah situ, siapa yang menang-menang. Siapa yang menang-menang. Kita main fair-fair aja, karena ini kan semua ada niat baik untuk membangun sepak bola Aceh. Jadi banyak hal memang kita akui, membangun sepak bola ini kan tentu harus punya uang banyak. Jadi kalau itu nggak ada juga nggak jalan. Ini kan istilahnya olahraga bakar duit nih. Ya kalau belum jadi ya. Tapi setelah beda cerita. Jadi udah ini ya. Makanya kita juga jadi senang. Pak Wahyu kemarin kenapa nggak ambil Persiraja aja? Karena Banda Aceh kali. Banda Aceh. Enggak adil. Enggak ya? Enggak. Lebih enak mendirikan itu tadi ya? Enggak, ini klub ya. Jadi klub Persiraja. Kalau Persiraja ini kan dengan PSAP lalu kental ini. Jadi nggak pantas aja gitu Bang. Ya. Baik Pak Khaidir, Pak Wahyu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa didengar oleh banyak orang sehingga merubah mindset. Apa mungkin ada harapan lain? Ya harapannya cuma berikan kalau ke pusat, ya pasti pusat ini memantau apa yang terjadi di Aceh. Saya rasa mereka akan mengirim caretaker, apalagi di sana ada exco yang berasal dari Aceh, Pak Asani ya. Mungkin itu bisa jadi seperti Mas Yoyo ke Jawa Tengah kemarin. Ini peluang besar saya rasa. Beliau yang menangani. Dan harapan saya nanti bagi calon-calon ini juga yang
maju harus jelas visinya, membangun. Jadi prestasi sepak bola Aceh lah ya. Prestasi ya pertama dibina dulu, prestasi bicara setelah ada binaan yang bagus. Biasa itu karena PON di depan. Ketika PON kita jadi tuan rumah PON di 2024, ini target masyarakat pasti lebih tinggi. Sepak bola di sini di Aceh. Raihan prestasi di PON kemarin di Papua Aceh runner up. Iya. Perak ya. Perak. Pasti di sini butuhnya emas. Jadi bagi ketua PSSI yang Asprop yang berikutnya ini berat. Tanggung jawabnya berat. Nah, lebih enak jadi ketua AFF itu. Iya. Bisa lebih. Ya, lebih bisa mutar liga ya. Pak Kaidir gimana harapannya? Kita berharap yang pertama kepada mantan. Ini kita anggap mantan karena udah mulai. Kita anggap udah mantan, pada Adam legowo aja. Kasih kesempatan pada figur-figur yang lain yang mau. Kita buka selebar-lebarnya, mereka bisa masuk. Kalaupun Pak Najir mau ikut kembali, silakan berkomunikasi, silakan dibuka lebar-lebar berkomunikasi dengan mereka. Kemudian perlu diingat dalam proses sepak bola ini tentu banyak hal yang harus dikedepankan. Hilang ego, kemudian ikhlaskan semua untuk kebaikan sepak bola. Yang sudah berlalu kita anggap sudah berlalu, kita buka lembaran baru, kita tunggu akan datang Strategi Pusat untuk memperbaiki sepak bola ataupun kongres di Aceh. Mudah-mudahan ini menjadi dambaan masyarakat Aceh maupun pusat, sehingga Asprop PSSI Aceh ke depan akan lebih langgeng lagi. Baik, terima kasih. Sahabat Siswa, ini itu tadi perbincangan kami dengan dua narasumber. Sebagai asosiasi ataupun organisasi sepak bola, PSSI tentu memiliki gengsi tersendiri. Karena itu memang banyak pihak yang berkeinginan. Menjadi masalah kemudian adalah ketika maju sebagai Ketua Umum Asprop PSSI, praktek-praktek regulasi justru tidak ada bedanya dengan memimpin klub Tarkam. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat didengar oleh PSSI dan dapat membawa perubahan atau warna tersendiri dalam dunia sepak bola di Aceh sesuai dengan prinsip fair play. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.